bahwa kita Ustadz Guntur Bumi benar-benar menggunakan syariat Islam dalam hal ini yang berkaitan dengan hadis dan Al-Quran. Rujukannya di sana. Gunakan metodenya adalah metode ruqyah sesuai dengan yang diajarkan secara Islam. Gitu. Jadi tidak ada hal-hal di luar daripada itu ya, yang dituduhkan itu ya berkaitan katanya ada penipuan dan sebagainya, bukan ranah pada MUI. Sudah disumpah ya kan bahwasanya yang kami lakukan sesuai dengan Tibbun Nabawi, sesuai dengan syariat Islam. Ustadz Guntur Bumi bersumpah di hadapan MUI jika praktek pengobatannya telah sesuai secara syariat agama Islam. Lantas, siapkah ia jika hasil investigasi MUI menyatakan terjadi kesalahan dalam prakteknya? Bopak Castello tanda tangani surat pengantar gugatan cerai terhadap Putri Mayangsari. Benarkah Bopak tak lagi memberi tempat untuk Putri? Udah telat kalau mau belajar lagi kayak begitu kan gitu. Berarti hati Bang Bopak Udah sakit beku, udah sakit itu. Udah males. Teguh Wisnu rayakan pesta ulang tahunnya yang ke-29 bersama para penggemarnya. Mengapa ia tidak melibatkan Shirin Sungkar di momen bahagianya itu? Charlie Van Houten gelar ritual Larung Buana Meneng. Benarkah Charlie mengalami kejadian magis saat upacara adat ini? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Soal perceraian. Jangan Pak rujuk lagi kabarnya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz kabarnya udah rujuk lagi. Nah, Pak Ustadz. Ustadz sebelum berangkat umroh benar Pak Ustadz. Ya benar Pak. Dari Pak Ustadz aja Pak Ustadz. Pak Ustadz. Perceraian Puput Melati dengan Ustadz Guntur Bumi yang terjadi sejak Puput mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur 27 Desember tahun 2013 memang menyisakan misteri dan teka-teki. Bagaimana tidak, putusan perceraian yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari lalu harus terbantahkan dengan pengakuan Guntur Bumi yang mengatakan jika ia sudah rujuk dengan Puput Melati. Sejatinya, rujuk yang harus dijalani Puput dan Guntur Bumi hendaklah melalui sebuah pernikahan ulang yang disesuaikan dengan masa idah seorang wanita. Dan kuasa hukum Guntur Bumi, Ramdan Alamsyah, justru membenarkan jika kliennya itu telah menikah ulang sebelum melakukan ibadah umroh belum lama ini. Lantas, bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat pernikahan ulang Guntur Bumi dengan Puput Melati yang kabarnya belum melewati masa idah Puput? Dan apa yang membuat pasangan ini kembali bersatu setelah Majelis Hakim mensyahkan keinginan Puput? Ya, jadi memang iya. Kalau kita bilang enggak, nanti kita kena salah lagi. Memang kenyataannya prosesnya gitu. Ya maklumlah namanya masih muda. Doainlah mudah-mudahan bisa sabar kitanya. Doakan kita selalu sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Tapi jangan contoh ini ya pemirsa yang di rumah ya. Siapa bilang resmi bercerai? Artinya begini, untuk masalah pernikahannya UGB sudah rujuk, jangan bicara perceraiannya. Bagaimana kita berbicara menyatunya dua insan manusia yang saling mencintai ini. Sudah menikah kembali. Menikahnya di Mekah. Bulan madu keduanya di Mekah. Posisinya sangat dilihat apa yang disebut satu rumah, kemudian rumahnya di mana dan lain sebagainya. Kita nggak bisa judgement seperti itulah ya. Setelah kabar rujuknya Ustadz Guntur Bumi dengan Puput Melati usai perpisahan mereka yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur beberapa waktu lalu, sosok Ustadz Guntur Bumi yang berprofesi sebagai tabib atau terapis ini mendadak pelit bicara. Jika diperhatikan secara sekilas, penampilan Guntur Bumi memang sedikit berbeda. Badannya terlihat lebih kurus serta rambutnya dibiarkan panjang tak beraturan. Apakah ini berkaitan dengan tekanan yang tengah menghimpit dirinya? Atau justru ia sedang stres menghadapi carut-marut kehidupan rumah tangganya bersama Puput Melati? Entahlah. Yang pasti perubahan sosok UGB yang mendadak kalem ini dirasakan juga oleh ahli pembaca ekspresi wajah Kirdi Putra dan menilai jika UGB tengah menutupi sesuatu. Ini Ustadz Guntur Bumi yang katakanlah biasanya ekspresif dan kemudian tiba-tiba datar, itu yang kita baca.
Kenapa ada beda pola di sini? Apa sih sebetulnya yang ditutupin? Apa sih sebetulnya yang benar-benar dia harus jaga baik-baik sehingga dia harus cenderung pelan-pelan, datar, tidak lepas seperti biasanya? Itu sih saya yang lihat dari Ustadz Guntur Bumi. Ustadz Guntur Bumi terlihat dari sekilas gerakannya adalah sepertinya dia merasa malu sih, malu, shame, dan takut bahwa oh oke. Kenapa malu dan takut? Karena gini, kalau dia tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan sebuah kesalahan, maka ekspresinya akan marah. Kalau malu dan takut, berarti ada sesuatu yang memang dia lakukan. Aku kan perempuan ya, aku wanita. Aduh, aku nggak bisa ngomong, Mbak. Ya pokoknya minta doanya aja yang terbaik. Apapun itu pokoknya aku selalu mohon yang terbaik sama Allah gitu. Ya, tidak tahu ya. Namanya orang tua tuh ada rasa. Ada rasa. Mungkin nanti adik kalau sudah menjadi seorang orang tua ya dan mempunyai itu akan terasa. Siapa sih A, siapa sih B tahu. Kehidupan rumah tangga Guntur Bumi dengan Puput Melati yang mendadak menjadi sebuah misteri ini bukan tidak mungkin akan menambah beban dalam kehidupan Puput Melati dan sang ustadz. Sebelumnya, pemilik nama asli Muhammad Susilo Wibowo ini dituding telah melakukan praktek perdukunan oleh sejumlah mantan pasiennya. Bahkan para mantan pasien Guntur Bumi ini pun mendesak Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa seputar pengobatan yang dijalankan oleh Guntur Bumi. Dan atas pelaporan tersebut, MUI telah memanggil Guntur Bumi untuk mengklarifikasi soal tudingan itu. Dalam penjelasannya, UGB yang telah disumpah secara agama Islam itu menjamin jika praktek yang ia jalani selama ini telah sesuai dengan syariat agama Islam. Sudah disumpah, ya kan, bahwasanya yang kami lakukan sesuai dengan Tibun Nawawi, sesuai dengan syariat Islam. Ustadz Guntur Bumi sudah disumpah secara Islam. Apa yang dikatakan itu adalah benar, gitu loh. Jadi dalam hal ini tidak ada kita bertentangan dengan syariat. Itu aja. Selain intinya diklarifikasi mengenai tuduhan-tuduhan, laporan bahwasanya ranahnya kepada kita tidak menggunakan syariat, ya. Nah, di sini kita sudah jelaskan kepada MUI bahwa kita, Ustadz Guntur Bumi, benar-benar menggunakan syariat Islam dalam hal ini yang berkaitan dengan hadis dan Al-Quran. Rujukannya di sana. Gunakan metodenya adalah metode ruqyah sesuai dengan yang diajarkan secara Islam. Gitu. Jadi tidak ada hal-hal di luar daripada itu ya yang dituduhkan itu ya berkaitan katanya ada penipuan dan sebagainya, bukan ranah pada MUI. Dan kini kerja keras Majelis Ulama Indonesia tengah dinanti atas tuduhan yang telah dilontarkan kepada UGB. Lantas, jika hasil investigasi tim fatwa dan pengkajian MUI membuktikan terjadi kesalahan dalam praktek pengobatan Guntur Bumi, siapkah Guntur Bumi melakukan pertobatan? Untuk kepentingan umat saya kira MUI tidak tidur dan juga tidak berlama-lama jika mungkin untuk diselesaikan secara segera. Setelah ini kami akan ke lapangan. Lapangan itu bisa tempat prakteknya, bisa masyarakat yang tertimpa, bisa ya masyarakat sekitar yang mengetahui langsung. Kami mau welcome-kan pihak MUI untuk bisa mengecek langsung ke tempat kami praktek, ya kan, yang sesuai dengan syariat Islam, yang bagaimana kami siap dibina. Jadi apabila ada yang ternyata dicek kurang pelayanannya nih atau mungkin yang ini, kami siap dibina. Ketika salah, Ustadz Guntur siap dibimbing ya. Kalau memang salah ya kita coba luruskan. Kalau memang benar, kita akan sampaikan bahwa itu benar, cuman ada dugaan yang salah. Sehingga posisinya sampai sekarang kita masih mengumpulkan data. Maunya gimana? Maunya gimana? Sempat ke pengadilan mengajukan perceraian itu sendiri. Ya pokoknya doain aja, doakan
bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik, benar-benar baik. Jadi tidak hanya baik di depan, tapi memang benar-benar baik.